Pernah tidak kamu pulang ke rumah dan tiba-tiba menemukan surat di kotak pos? Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat. Kamu buka dan isinya cuma dua kalimat. Siapa kamu dan dari mana datangnya dunia? Kamu mungkin akan tertawa atau membuangnya, tapi Sophie Amundsen tidak. Gadis 14 tahun ini justru terdiam, duduk di kamarnya dan mulai berpikir, iya ya, siapa aku sebenarnya? Sophie tinggal bersama ibunya di sebuah rumah biasa di Norwegia. Kehidupannya normal, sekolah, pulang, makan, tidur. Tapi sejak surat itu datang, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Surat-surat terus berdatangan, pengirimnya memperkenalkan diri sebagai Alberto Knox, seorang pria misterius yang tidak pernah menampakkan wajahnya. Ia tidak mengajar seperti guru di sekolah, dan ia tidak memberi PR atau ujian. Ia hanya bertanya, dan dari setiap pertanyaannya itu, Sophie mulai melihat dunia dengan cara pandang yang berbeda. Di saat yang sama, Sophie menemukan sesuatu yang aneh, yaitu sebuah kartu pos, ditunjukkan untuk seseorang yang bernama Hilde Molerknapp, tapi dikirim ke alamat Sophie. Siapa Hilde? Kenapa surat itu nyasar ke sini? Sophie tidak tahu, tapi nama itu akan terus menghantuinya sepanjang cerita. Alberto membawa Sophie jauh ke belakang, ke masa ribuan tahun lalu, ke tepi laut Mediterania yang biru dan hangat di Yunani kuno. Di saat manusia menjawab semua pertanyaan dengan cerita tentang dewa-dewa yang tinggal di atas gunung Olympus, petir, Zeus yang pernah marah gempa bumi, Poseidon yang murka, tapi kemudian muncul sekelompok orang yang tidak puas dengan jawaban itu. Mereka mau tahu yang sesungguhnya. Thales berdiri di tepi pantai dan berkata, semua yang ada di dunia ini berasal dari air. Aneh, tapi mungkin. Tapi ia adalah orang pertama yang mencoba menjawab pertanyaan besar, bukan dengan mitos tapi dengan akal. Lalu datang yang lain, Anaximenes, bilang udara. Heraklitus bilang semua hal di dunia ini selalu berubah seperti sungai dan tidak pernah sama dua kali. Parmenides justru berkata sebaliknya. Tidak ada yang benar-benar berubah. Perubahan itu ilusi dan yang paling mengejutkan Demokritus. Ribuan tahun sebelum mikroskop ditemukan, sudah menyimpulkan bahwa semua benda terdiri dari partikel-partikel sangat kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ia menyebutnya atom. Lalu hadirlah sosok yang paling legendaris dalam sejarah filsafat, yaitu Socrates. Ia tidak tampan, hidungnya pesek, perutnya buncit. Ia tidak kaya, tidak berkuasa, tapi ia punya satu kemampuan yang membuat semua orang di Athena segan. Ia tahu cara mengajukan pertanyaan yang tepat. Di setiap hari ia berjalan di pasar Athena, menghampiri siapa saja politisi, pedagang, tentara, dan mulai bertanya, kamu bilang kamu tahu apa itu keadilan, coba jelaskan. Dan satu persatu orang itu tersandung jawaban mereka sendiri karena ternyata mereka tidak benar-benar tahu. Mereka hanya mengira tahu. Socrates sendiri dengan jujur berkata, aku tahu bahwa aku tidak tahu. Dan menurutnya itulah awal dari kebijaksanaan sejati. Tapi kejujuran itu mahal harganya. Para pemimpin Athena merasa terancam. Socrates diadili, dituduh merusak moral pemuda dan menghina dewa-dewa. Ia bisa saja melarikan diri, tapi ia tidak mau. Ia memilih minum racun daripada mengkhianati keyakinannya. Socrates mati, tapi cara berpikirnya hidup sampai hari ini. Murid Socrates yang paling berbakat adalah Plato. Dan Plato punya ide yang akan mengubah cara manusia berpikir selama ribuan tahun ke depan. Bayangkan, sebuah gua yang gelap, di dalamnya ada sekelompok manusia yang dirantai sejak lahir. Mereka tidak bisa menoleh, yang bisa mereka lihat hanyalah dinding di depan mereka. Di belakang mereka ada api, dan di antara api dan mereka ada benda-benda yang dilewatkan, sehingga bayangan-bayangan bergerak di dinding. Bagi para tahanan itu, bayangan itulah kenyataan. Itulah satu-satunya dunia yang mereka kenal. Tapi bayangan
Jika salah satu dari mereka berhasil lepas, ia berjalan keluar dari gua. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat matahari yang sesungguhnya. Itulah gambaran Plato tentang manusia dan kebenaran. Dunia yang kita lihat sehari-hari, kata Plato, hanyalah bayangan dari dunia yang lebih nyata. Dunia itu, dunia ide, dunia berbentuk sempurna. Kursi yang kita duduki hari ini akan lapuk dan rusak, tapi ide tentang kursi yang sempurna itu abadi, dan tugas filsafat adalah membawa kita keluar dari gua, menuju cahaya kebenaran itu. Murid terbaik Plato adalah Aristoteles, dan ironisnya, ia tidak setuju dengan gurunya. Dunia ide itu tidak perlu, kata Aristoteles. Dunia yang ada di depan mata kita itu sudah cukup nyata. Aristoteles turun dari langit ke bumi. Ia mengamati tanaman, binatang, bintang, masyarakat. Ia mencatat, mengklarifikasi, menganalisis. Ia menciptakan logika formal. Ia menulis tentang politik, etik, seni, biologi. Hampir semua cabang ilmu pengetahuan berakar dari pemikiran Aristoteles. Ia juga menjadi guru Alexander Agung, pemuda yang kemudian menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal saat itu. Waktu terus berjalan. Yunani dan Roma runtuh. Eropa memasuki masa yang panjang dan gelap. Selama hampir 1000 tahun, semua pertanyaan besar dijawab oleh satu institusi gereja. Tidak ada ruang untuk bertanya di luar itu. Tapi bahkan di masa ini, ada dua nama besar yang bersinar, yaitu Santo Agustinus, yang bergulat sepanjang hidupnya antara dosa dan iman, dan akhirnya menyimpulkan bahwa tanpa rahmat Tuhan, manusia tidak bisa selamat dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua ada Thomas Aquinas, yang dengan berani mencoba memadukan filsafat Aristoteles dengan ajaran gereja Katolik. Ia berkata akan ada iman, tidak harus bertentangan, keduanya adalah jalan menuju Tuhan yang sama. Tibalah abad ke-15, sesuatu mulai bergeser. Para seniman, ilmuwan, dan pemikiran mulai berani bertanya lagi. Manusia kembali menjadi pusat perhatian. Kopernikus melihat ke langit dan menyimpulkan, bumi bukan pusat alam semesta. Mataharilah yang menjadi pusat bumi, yang mengitarinya. Galileo membuktikannya dengan teleskop, dan dibungkam oleh gereja, tapi kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Di sebuah malam yang dingin di Eropa, seorang pria duduk sendiri di kamarnya. Namanya René Descartes. Ia memutuskan melakukan sesuatu yang ekstrim, meragukan semua yang pernah ia percaya. Apakah mata dan telinganya bisa dipercaya? Apakah dunia yang ia lihat itu nyata? Apakah mungkin ia sedang bermimpi saja? Satu persatu, ia singkirkan semua keyakinannya, sampai ia menemukan satu hal yang tidak bisa ia ragukan. Ia sedang berpikir, dan jika ia berpikir, ia pasti ada. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Dari satu titik kecil itu, ia membangun kembali seluruh fondasi filsafat modern. Abad ke-20, Jean-Paul Sartre membawa filsafat ke pertanyaan paling personal. Apa artinya menjadi manusia? Jawabannya sederhana tapi berat. Manusia pertama-tama ada, baru kemudian ia mencari makna. Tidak ada Tuhan yang sudah merancang kamu menjadi apa. Tidak ada takdir yang sudah tertulis. Kamu bebas, sepenuhnya bebas. Dan kebebasan itu, kata Sartre, justru adalah beban terberat yang manusia tanggung, karena dengan bebas, kamu juga sepenuhnya bertanggung jawab dan setiap pilihan yang kamu buat. Dan disinilah cerita ini membelok ke arah yang tidak pernah kamu duga. Sepanjang cerita, Sophie terus menerima tanda-tanda aneh. Nama Hilde terus muncul, Alberto berbicara seolah ada yang mengawasi mereka, sampai akhirnya mereka menyadari kebenaran yang mengejutkan. Sophie dan Alberto bukanlah manusia nyata. Mereka adalah tokoh dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang pria bernama Mayor Albert Knack sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya Hilde. Seluruh perjalanan Sophie, setiap surat, setiap pelajaran, setiap momen yang terasa nyata,
Semuanya adalah kata-kata di atas kertas yang sedang dibaca Hilde dan juga kertas yang sedang dibaca Hilde dan juga sedang dibaca oleh kita. Ia tidak mau menyerah begitu saja. Jika ia hanyalah karakter, ia akan menjadi karakter yang memberontak. Ia dan Alberto merencanakan pelarian di malam pesta taman yang meriah, dan mereka berhasil lepas ke sebuah ruangan di antara fiksi dan kenyataan, dan tidak bisa dijangkau oleh pengarang manapun. Mereka tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi mereka bebas. Dan di sini, Justin Gaarder meninggalkan kita dengan keheningan. Jika Sophie yang hanya karakter dalam buku bisa bertanya, siapa aku sebenarnya? Lalu apa yang membedakan dengan kita? Apakah kita benar-benar tahu siapa kita? Apakah kita benar-benar bebas? Atau apakah sesuatu, entah Tuhan, alam semesta, atau takdir yang sedang menulis hidup kita tanpa kita sadari? Dunia Sophie bukan sekedar novel, bukan sekedar pelajaran filsafat. Ia adalah undangan untuk berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Dan perjalanan mencari jawaban itu dimulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.